Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladzi zayyanal alam bidzuhuri zainil wujud. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sahibil maqamil mahmud. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ilal yaumil maw'ud. Amma ba'du fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad fima akhrajahul Baihaqi fi sunanih innama ana rahmatul muhda. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para asatidz, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, aparatur pemerintahan yang hadir, wabil khusus guru-guru mulia kita hadir di tengah-tengah kita, Al-Habib Syekhan, juga guru kita Kiai Haji Alwi bin Kiai Haji Abdul Rasid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i, guru kita Ketua Umum BKS 3G gitu. 3B. Guru kita Kiai Haji Zainis Shalihin. Guru kita Ketua Umum Musalla Al-Hidayah Ustadzuna Anan Suhanan, Kiai Haji Subhan, Kiai Haji Amiruddin Yusuf, Kiai Haji Sarif Hidayatullah, dan juga guru-guru kita yang lain semua yang hadir. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, sehingga terus membimbing, mengayomi, menuntun kita bersama untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, seorang sufi besar dari Mesir, pembangun thariqah Syadziliyah ketiga, sesudah Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili meninggal dunia di Mesir dekat Sudan di Humaisaro, diteruskan oleh khalifah beliau Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi yang makamnya di Alexandria, ibu kota Mesir sebelum Kairo. Beliau meninggal dunia diteruskan oleh khalifahnya Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari yang wafat tahun 709 Hijriah. Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikamnya menggambarkan tentang Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maulidnya kita peringati pagi ini. Kata beliau, subhana man satara sirral khususiyah bidzuhuri wasfil basyariyah. Maha suci Allah
yang mentabiri rahasia keistimewaan daripada hamba-hamba pilihannya dengan dizahirkan sifat-sifat manusia biasa. Artinya Bapak dan Ibu, ada dua aspek untuk kita memandang Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi saat qiyam kita berdoa, ya Rabbi ballighna bijahih fi jiwari khaira maq'ad. Ada kita harus pandang namanya wasful basyariyah, ada yang kita pandang namanya sirrul khususiyah. Ada dua aspek yang harus kita lihat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasful basyariyah dan juga sirrul khususiyah. Pada bagian ini kawannya Ibnu Athaillah Al-Imamul Busiri dalam burdahnya dengan bahasa beliau pada akhirnya yang mentok ketika mensifati Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menyebutkan di awalnya munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni minhu ghairu munqasimi qad tamma ma'nahu wa suratuhu sumastafahu habiban bari'un nasami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fa yu'ribu anhu natiqun bifami famablagul ilmi fihi annahu basyarun. Berhenti, enggak bisa nerusin apa ini terusnya sampai pada akhirnya beliau jumpa dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sampaikan pada akhirnya lanjutannya dibimbing wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Bila kemudian Imamul Busiri famablagul ilmi fihi annahu basyarun, namanya wasful basyariyah, wa annahu khairu khalqillahi kullihim, namanya saudara sirrul khususiyah dalam bahasa Al-Busiri, sama-sama murid Al-Mursi dua-duanya di dalam tarekat Syadiliyah. Saudara sekalian, karena itu wasful basyariyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pun juga beda. Betapa Al-Imam Al-Habsyi barusan kita dengerin, hatta barazat basyaron lakal basyar, basyar tapi lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Kalau pakai bahasa Tebet, serupa tapi tak sama. Serupa pada manusianya tapi tak sama pada hakikatnya. Sebab ini Nabi amat sangat luar biasa. Yang mengenalnya tidak ingin jauh-jauh dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Betapa di dalam Sahih Muslim dari 124.000 orang sahabat ada namanya saudara Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami min khuddami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pelayan-pelayan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kalau di kita punya kampung, banyak di Betawi juga, Rabi'ah itu identik nama perempuan. Kalau di kita Rabi'ah perempuan, tapi ini laki. Maisaroh di kita perempuan, tapi Maisaroh yang nemenin Nabi waktu dagang ke Syam laki-laki.
Tolha ini kalau di kita ada laki ada perempuan juga nih. Kalau Tolha Menteri Agama dapat Tolha Hasan, begitu. Di kita banyaknya Tolha perempuan. Ikrimah itu juga perempuan di kita. Ini Rabi'ah, saudara, khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau seringkali kalau malam tidur di depan pintu rumahnya Nabi Muhammad. Ingin apa? Ingin ketika Nabi keluar rumah, yang pertama kali memakaikan sendalnya Nabi beliau sebelum yang lain. Ini Rabi'ah luar biasa. Khidmatnya kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau wudu buru-buru lari untuk nimbain air. Itu kayak begitu. Sampailah karena di antara akhlak mulianya Nabi mukafaatul ihsan. Kata Nabi, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u, fa illam tukafi'uhu fad'ulah. Satu hari Rabi'ah, saudara, dipanggil oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rabi'ah, kata Nabi, ya Rabi'ah, salni hajatak. Rabi'ah, ayo minta amaku, apa hajatmu? Coba kita renungin, saudara. Ada orang kaya dermawan nawarin kita mau minta apa? Ini Nabi, saya mau tanya sama orang Tebet. Nabi ini orang kaya apa orang miskin ya? Ini yang benar ini. Kaya atau miskin? Kaya. Nabi ini kaya. Ketika ada seorang kepala suhu Yahudi masuk Islam, lalu kemudian minta bantuan sama Nabi, Nabi kasih 100.000 ekor kambing buat dia doang. Ada orang kaya di Tebet sampai ngasih kayak begitu, 100.000 ekor. Sampai dia bilang nih ketika dapat jadi OKB, orang kaya baru Sudirman. Dia bilang, ai qaumi aslimu fa inna Muhammadan a'ta aman la yaksal iqtar. Wahai masyarakatku, ayo pada masuk Islam kayak gue nih. Coba lihat no Nabi Muhammad ngebagi kayak orang yang kagak ada takut miskinnya. 100.000 ekor, satu ekor harga murah aja dah, big sale 1 juta. 100.000 ekor berapa? Kaya dermawan. Ditawarin nih Rabi'ah bin Ka'ab, salni hajatan. Ayo minta, mau minta apa? Ada 2 riwayat. Di Sahih Muslim langsung jawab. Tapi kalau di dalam Musnad Ahmad bin Hambal, beliau mikir. Izin, Nabi izin, enggak sekarang jawabnya. Sebab mau minta apa aja pasti dikasih. Saya pengen yang akan saya sebut sesuatu yang amat sangat luar biasa. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan lewat hadis Sahih Muslim, kata Rabi'ah, coba dipikirin sama kita. Ketika Nabi tawarin anak umur 10 tahun. 10 tahun. Rabi'ah bin Ka'ab ditawarin. Coba kalau di Tebet ada anak umur 10 tahun. Anak kita atau ukur kita aja saat dulu umur 10 tahun. Ditawarin. Mau minta apa? Yang muncul di otak kira-kira minta duit. Betul nggak? Minta sepatu roda, minta skuter, minta sepeda, minta handphone, minta baju. Ini yang muncul di otak kita, yang kurang mengenal tentang sirrul khususiyah. Begitu. Tapi
Apa yang muncul pada benaknya Rabi'ah radhiyallahu taala anhu wa an jami' sahabat saudara? Kata beliau, arju murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya ditawarin itu, mintanya dua. Pengen masuk surga dan pengen berdampingan dengan engkau di surga. Yang bahasa Habib Ali Al-Habsyi, ya Rabbi ballighna bijahi fi jiwari khaira maq'ad. Ini kan bahasa yang dikutip dari Sahih Muslim, kalamnya daripada Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab. Ya Rasulullah, saya pengen masuk surga dan berdampingan dengan engkau di surga. Ayuhal ahbab, betapa kagetnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat anak kecil umur 10 tahun yang di otaknya bukan minta sepeda, bukan minta sepatu roda, bukan minta duit, baju, mintanya surga dan berdampingan dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi nanya, ya Rabi'ah, man 'allamaka bihadha su'al? Rabi'ah, ane mau nanya, siapa yang bisikin ente bisa-bisaan minta entu? Coba, siapa yang bisikin? Kok entu yang diminta? Apa jawab Sayyidina Rabi'ah? Ya Sayyidi ya Rasulullah, laisa li ahad yu'allumni bihadha so'al. Ya Rasulullah, kagak ada yang bisikin. Emang murni nih mah dari lubuk hati yang paling dalam, mintanya entu aja dah. Enggak minta baju enggak, enggak minta duit enggak. Padahal banyak orang stres, apalagi di akhir tahun. Stresnya bukan karena banyak rencana, bukan. Itu banyak rencana enggak bikin stres. Yang bikin stres kurang dana. Betul enggak? Itu begitu. Ini ditanya, adakah yang lain? Siapa yang bisikin? Dia bilang, kata Rabi'ah, enggak ada ya Rasulullah. Abah enggak bisikin, emak juga enggak bisikin. Ini murni dari hati yang paling dalam, mentu aja dah. Sampai Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanya lagi sama Sayyidina Rabi'ah. Umurnya 10 tahun saudara. Awa ghayra dzalik ya Rabi'ah. Adakah yang lain? Yang lainnya gitu. Mau minta apa? Kamu ini udah baik sama aku. Makain sendal, ngambilin air buat wudu. Ada enggak permintaan yang lain? Jawab Sayyidina Rabi'ah, saudara, ya Sayyidi ya Rasulullah, huwa dzak. Ya Rasulullah, udah entu aja dah. Orang yang mengenal tentang sirrul khususiyah itu selalu berkeinginan seperti apa dibimbing kita bersama oleh Imam Ali Al-Habsyi dalam Simtud Durar saat berdiri. Balighna bijahi
fi jiwari khaira maq'ad. Bagaimana biar kita berdampingan dengan Nabi, dan bukan itu saja kita biar masuk surga khaira maq'ad, tapi juga fi jiwari, berdampingan sama Nabi. Saudara sekalian, ketika itu yang diminta, maka ini permintaan bukan sembarang permintaan. Impian bukan sembarang impian. Maka Nabi menyampaikan pada lanjutannya, ya Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Rabi'ah, kalau impiannya itu, tolongin saya untuk bisa kamu mencapai impian itu dengan banyak-banyak bersujud kepada Allah. Bila impianmu tinggi, sujudmu kudu banyak. Bahasa kampung kitanya, bila impianmu tinggi, sujudmu kudu banyak. Betapa pada bagian ini, saudara, para sahabat itu yang mengenal tentang sirrul khususiyah. Bukan sekadar wasful basyariyah. Pada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang terjebak pada wasful basyariyah semata, maka bisa saja cahaya Nabi tidak nembus pada dirinya. Maka ketika Imamul Barzanji pada mahalul qiyamnya, man ro'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Man ro'a wajhaka yas'ad, siapa orang yang memandang wajahmu wahai Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yas'ad, maka dia berbahagia, beruntung, sa'adatan abadiyatan, dengan keberuntungan yang abadi. Diprotes Barzanji dengan tulisan man ro'a wajhaka yas'ad. Ini ghulu, ini berlebihan. Memandang wajah Nabi kok jadi sukses, beruntung. Dilihat itu yang namanya Abu Lahab, lihat juga. Kagak lihat tuh yang namanya Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Huyai bin Akhtab, dan seterusnya. Dia lihat juga, tapi tidak yas'ad. Begitu. Seringkali kalamnya ulama kena protes bagi sebagian orang yang kurang mengerti, yang pada bagian ini dirapihkan oleh Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang ratibnya dibaca oleh banyak kaum muslimin, Ratibul Haddad, Mujaddid abad 12 Hijriah. Di dalam risalah muawanahnya beliau sampaikan pada bagian ini, wa'lam annahu la yastaqil fi ardi jami'i umurihi alal kitabi was sunnati kullu ahad, fa inna dhalika makhsusun bil ulama'ir rasikhin, fa in ajazta an syai'in min dhalik fa alaika birruju'i ila man amarakallahu ta'ala birruju'i ilaihi fi qawlihi azza wa jal fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun.
Kata Imamul Haddad, enggak setiap orang bisa main comot-comot dari Quran, dari hadis, enggak bisa. Apalagi kalamnya ulama ahli tahqiq. Sebab itu khusus bagi mereka yang mendalam tuh ilmunya, imam mujtahid. Namun bagi kita yang tidak pada kelas itu, cukup kita ngambil perintah Al-Quran, itu juga sama ikut Quran. Fas'alu ahla dzikr, tanya ma ulama, in kuntum la ta'lamun, jika kita tidak tahu. Ikut ulama, ulama ikut Quran dan hadis, cukup ikut ulama. Ini juga ujungnya ikut Quran dan hadis. Ketika dikata man ro'a wajhaka yas'ad, bagaimana Abu Lahab ro'a? Dijawab oleh ulama, fa inna Aba Lahabin lam yaron nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa inna Aba Jahlin lam yaron nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa inna Al-Mughirah lam yaron nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Abu Lahab tidak pernah lihat Nabi. Sesungguhnya Abu Jahal seumur-umur enggak pernah lihat Nabi. Sesungguhnya Mughirah, Walid bin Mughirah seumur-umur tidak pernah lihat Nabi. Lalu apa yang dia lihat? Bal huwa yaro yatima Abi Thalib. Yang dilihat wasful basyariyah, manusia lahir di Mekah dalam keadaan yatim, tidak pandang pada pribadinya. Ada sirrul khususiyah yang dipandang pada aspek wasful basyariyah. Dan ini Al-Quran nyatakan, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Rasul apaan Muhammad? Begitu kata orang kafir Quraisy. Ya'kulut ta'am, masih doyan ongol-ongol, geplak, begitu, nasi uduk kalau bahasa kita. Wa yamshi fil aswaq, pergi ke pasar rumput, begitu. Kok Rasul begitu? Yang dia lihat wasful basyariyah, tidak pandang pada dirinya ada sirrul khususiyah. Orang yang pandang jadi sehingga tidak pernah ada ikrar. Maka kalamnya Imam Al-Barzanji, man ro'a wajhaka ala wajhil ikram wal iman wa ta'zim wa tabjil yas'ad sa'adatan abadiyatan la syaqawata fiha. Siapa yang pandang wajah engkau, ada dua pandangan. Ru'yat ada dua, kata Guru Mansur Jembatan 5. Ada ru'yat bil ain, ada ru'yat bil ilim. Sumu li ru'yatihi, puasalah karena melihat bulan. Dua ru'yat bil ain, dua ru'yat bil ilim, dengan ilmu falak. Man ro'a wajhaka, siapa yang memandang wajahmu wahai Rasulullah, atas dasar iman, atas dasar mengagungkan, menghormati, memuliakan, mencintai, yas'ad. Tapi walaupun lihat kayak Abu Jahal, tapi nggak ada iman di dalamnya, tentu lam yas'ad. Begitu, karena terjebak pada wasful basyariyah. Wa qalu ma li hadzal rasul. Rasul apa? Karena dia mandangnya wasful basyariyah. Pada bagian ini menarik saudara, tapi Ustaz Dirwan udah ngasih kode, saya sudah. Wa tarahum yanduruna ilaika wa hum la yubsirun. Ini ayat menarik sedikit doang. Wa tarahum ru'yat, yanduruna nadra, ilaika wa hum la yubsirun. Ibsar, lihat, ru'ya, nazar, basar.
Kamu lihat mereka memandang engkau tapi kagak lihat. Memandang sebagai wasful basariyah tapi tidak lihat di dalamnya ada sirrul khususiyah. Maka sebagai penutup agar supaya kita sedikit ada di sirrul khususiyah ini, saudara, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita maklumi bersama keringatnya wangi. Sayyidina Anas bin Malik bercerita, ditulis di dalam Syama'ilul Muhammadiyah At-Tirmidzi, juga Al-Qud'iyah di dalam kitab Asy-Syifa'nya, bagaimana kata Sayyidina Anas bin Malik 10 tahun ikut Nabi, kata beliau, wallahi ma syamamtu rihan ma syamamtu miskan wala anbaro atyaba min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya udah cium, kata Sayyidina Anas, model minyak wangi apa aja saya udah cium, yang dijual di condet tuh dari mulai Al-Hawi ampe mau rindam, apa aja ada malaikat subuh minyak tuh udah cium. Mau dipakai dohor jangan, itu malaikat subuh. Dohor lain lagi, emang pedagang minyak wangi begitu. Jadi beli malaikat dohor begitu, suruh beli malaikat asar begitu, kurang lebih begitu, macam-macam. Ada minyak lagi dagang karena kurang bahannya tuh 999 bunga, tadinya 1000 bunga kurang atuh begitu. Ada juga yang udah lengkap 1000 bunga, macam-macam. Kata Sayyidina Anas, minyak wangi model apa aja ane udah cium, tapi belum pernah ane cium wewangian mau misik, mau ambar, mau apa aja seharum keringatnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi keringatnya wangi. Ini aja basyaron lakal basyar. Wasful basyariyahnya aja kalau mau ditahqiq tidak sama pada basyariyah umumnya. Tapi saudara, Nabi keringatnya wangi. Kita ukur diri kita. Andai kita yang hadir di Al-Hidayah keringatnya wangi, mau kumpul, mau sholat, kira-kira mau pakai minyak wangi lagi enggak? Mau pakai minyak wangi lagi enggak? Hah? Enggak. Kenapa? Udah wangi, ngapa pakai minyak wangi? Tapi Nabi kalau mau sholat Jumat selalu pakai minyak wangi. Orang kita sebut disemprot mau sholat Jumat, padahal keringatnya wangi. Untuk apa ini? Kan keringatnya wangi, tapi mengapa masih pakai minyak wangi? Kata Imamul Haddad di dalam risalah muawanahnya, wa madzaka illa liyustan nabi. Tidaklah itu dikerjakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan saudara supaya menjadi sunnah, karena beliau betul-betul tabligh, ngajarin umat. Kalaulah Nabi tidak pakai minyak wangi, orang apa? Emang badannya wangi, tapi bisa jadi akan muncul seorang ulama mujtahid kagak perlu pakai minyak wangi kalau mau sholat, sebab tidak ada riwayat Nabi pakai minyak wangi kalau mau sholat. Bisa jadi ada ulama berkata begitu. Oleh karena Nabi pakai minyak wangi, maka semua ulama sunat kalau mau sholat Jumat pakai wangi-wangian, sebab Nabi pakai wangi-wangian. Padahal basyaron tapi lakal basyar. Disinilah ada sirrul khususiyah. Nanti banyak guru-guru kita segini saja. Tadi udah dikasih kode oleh guru kita Ustaz Dirwan, Sebahtiar juga tuh udah goyang-goyang. Segini saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.